Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak anak-anak di channel Ali Rose. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak, marilah kita berdoa mandiri sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu pembelajaran 4 di tema 2 subtema 3 anak-anak, tetap tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Di pembelajaran 4 ini anak-anak, tujuan pembelajaran kita adalah dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang kedua, dengan berdiskusi siswa mampu menjelaskan sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi tujuan pembelajaran kita itu anak-anak ya. Sekarang mari kita mulai. Perhatikan gambar di atas. Menurutmu apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut? Menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Itu yang penting anak-anak. Jadi kita harus saling menghargai apapun profesi manusia. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Jadi, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain yang sudah Bapak bacakan tadi anak-anak ya. Yang pertama, kita harus bersaing sehat. Yang kedua, kita tidak boleh iri. Yang ketiga, harus menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan orang lain, memuji intinya anak-anak. Yang terakhir, kita harus meneladani keberhasilan orang lain. Poster anak-anak, sekarang pelajaran kita. Perhatikan contoh poster berikut. Selamatkan masa depan anak kita. Stop merokok sekarang juga. Ini adalah poster anak-anak ya. Tentang apa ini anak-anak poster ini? Jadi dilarang merokok. Informasi apakah yang dapat kamu dapatkan dari poster tersebut? Yaitu tadi yang Bapak jelaskan tadi. Anak-anak tidak boleh merokok.
merokok merugikan kesehatan. Jenis-jenis poster. Poster niaga atau iklan merupakan poster mengenai gambar promosi suatu produk. Tujuannya adalah agar orang-orang tertarik untuk membeli atau memakai produk tersebut. Itu gambarnya tentang es krim, jadi creamy milky, es krim rendah lemak dan tinggi kalsium, lezat bergizi. Nah, ini poster kegiatan. Seperti namanya, poster kegiatan berisi tentang informasi suatu acara yang meliputi tema acara, waktu, dan tempat acara serta gambar yang dibuat untuk menarik minat pengunjung. Contohnya seperti itu. Donor darah. Peduli sesama. Tingkatkan rasa nasionalisme dan solidaritas dengan mengikuti donor darah. Seminar dan workshop P3K Minggu 6 November 2016 pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat di Balai Kartini. Poster pendidikan. Poster pendidikan biasanya memuat informasi tentang program pendidikan dari pemerintah atau bisa juga berisi kata-kata bijak tentang pendidikan. Contohnya, mencontek awal dari korupsi. Jujur, langkah awal berantas korupsi. Atau mungkin banyak lagi yang lain, contohnya saya malu terlambat, misalkan seperti itu. Entah gambarnya kamu kreasi bagaimana, seperti itu anak-anak ya. Poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat merupakan poster yang dibuat untuk mensosialisasikan program layanan masyarakat. Misalnya layanan posyandu, program keluarga berencana, dan lain-lain. Contohnya posyandu Geladek, ada gambar timbangan, ada bayi, ada petugas, ada ibu. Nah, punya balita ditimbang di posyandu ya. Anak sehat, tambah umur, tambah berat, tambah pandai. Itu logonya. Cara membuat poster. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Jadi tujuannya ada bermacam-macam ya. Ada untuk iklan, kegiatan, pendidikan, pelayanan masyarakat. Itu adalah topik dan tujuannya. Gunakan kalimat yang singkat, jelas, dan memberi sugesti. Jadi kalimatnya itu harus singkat, jelas, tidak boleh bertele-tele. Yang ketiga, gunakan gambar dan desain yang menarik. Gambar harus menarik, warna harus menyolok anak-anak ya. Yang keempat, tempat yang tepat. Jadi dipasang di tempat yang pas, biasanya di perempatan, di tempat-tempat yang ramai, dan lain-lain. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perkembangan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Berikut ini merupakan peran ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru. 2. Mengurangi pengangguran dan tindak kriminal. 3. Meningkatkan pendapatan nasional. 4. Melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Oke anak-anak, mungkin di pembelajaran 4 itu yang bisa Bapak sampaikan. Itu semua materi sumber dari buku siswa. Untuk lebih jelas dan bisa kalian baca lagi buku siswanya, bisa kalian kerjakan latihan-latihan soal di lembar kerja siswa, atau mungkin bisa kalian putar berulang-ulang video ini sampai kalian paham. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.